Nah, kitab yang harus kita baca itu sebetulnya adalah tubuh kita sendiri. Jadi nggak mungkin Quran tiba-tiba menyatakan pada kita, Iqra kitabaka, baca kitabmu, baca kitabmu. Dan selama ini kita salah kaprah. Quran itu menugaskan kita untuk membaca kitabmu, bukan kitab yang lain. Yang dibaca malah kitab yang lain. Baca kitabmu, kitabmu, kitabmu. Nah, kalau berbicara tentang kitab, berarti di dalamnya ada sejumlah data, sejumlah informasi yang kalau itu dibaca akan menuntun kita untuk menemukan pengetahuan sekaligus juga jawaban. Pertanyaannya sekarang, apakah setiap orang sudah bisa membaca data itu? Ternyata selama ini saya biarkan kalian membaca sendiri, ternyata belum bisa. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kenapa saya sekarang kok rasanya saya diberi kemampuan untuk bisa membaca itu. Jadi untuk para sahabat yang mau dibacakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ada data apa saja di situ, insya Allah nanti saya bisa bantu. Tetapi sekarang sudah antri yang ingin dibaca. Karena kita tidak mungkin kita mengubah nasib kita kalau kita tidak tahu apa yang mesti diubah. Nah, selama ini kita ini ujuk-ujuk ingin mengubah diri. Yang harus diubahnya apa? Dunia manajerial mengajarkan kita untuk analisa SWOT. SWOT itu ada S, ada W, ada O, ada T. SWOT. Jadi analisa SWOT itu adalah teknik analisa untuk mempetakan sebetulnya kelemahan kita apa, keunggulan kita apa, lalu peluang yang akan bisa diubah supaya kita berubah bagaimana. Nah, ini agak saintifik nih hari ini kajian kita. Dan nanti saya akan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran sebagai dasar. Jadi kemarin itu karena ada rapat dengan pengurus setempat di Jelekong, saya 2:30 langsung pergi ke sana. Setelah urusan selesai di sana sampai jam 7 malam. Jadi saya mampir di sebuah restoran punya sahabat kita. Saya diundang hari Minggu, nggak bisa ke sana karena kesibukan yang luar biasa. Tapi saya sudah janji, insya Allah saya akan ke sana. Jadi mampirlah di situ. Nah, ketika saya duduk di sebuah tempat duduk, tiba-tiba ada kucing duduk di samping saya. Ya udah, karena duduk di samping saya pegang, saya elus-elus, dilus-elus ini. Diam aja dia. Ada rasa penasaran, karena saya yakin di tubuh kucing itu juga ada data, karena kucing kan terbuat dari sel. Sel ada molekul, berarti di situ juga ada DNA sih. Ya saya coba komunikasi secara batin. Diam-diam saya komunikasi. Maaf, ini rasa saya. Tetapi saya yakin rasa ini bagi saya adalah benar. Jadi kalau para sahabat tidak percaya, boleh tidak percaya. Dan tidak usah percaya juga nggak apa-apa. Jadi saya ajak bicara nih si kucing ini, diajak bicara oleh saya. Ini ada saksinya kemarin. Ada saksinya karena saya tidak sendiri. Nanti boleh tanya deh yang bareng dengan saya. Jadi saya usap-usap padahal saya baru kenalan sama dia saat itu. Lalu terbacalah data itu. Mohon maaf. Jadi dia itu adalah sebuah ruh. Dan ruh ini dulu pernah hidup pada casing manusia. Manusia yang ditakdirkan memiliki dari sekian banyak pemilik dari tanah itu, resto itu. Jadi dia adalah salah satunya yang pernah ketitipan memiliki resto itu di zaman dulu. Jadi saat itu, ya kata dia, si resto itu berpindah tangan pada orang lain, tetapi dengan cara yang tidak sah menurut dia. Dan dia saat itu tidak bisa melepaskan itu begitu saja. Jadi terjadi kemelekatan yang sangat hebat kepada dia, kepada yang dimilikinya itu. Dan tiba-tiba dia sakit dan kemudian meninggal. Nah saat meninggal itu,
dia tidak bisa melepaskan kepemilikannya. Nah, itu yang menyebabkan kemudian dia harus terdegradasi memasuki tubuh yang sekarang. Kira-kira globalnya begitu. Lalu saya mulai makan. Saya pesan ikan. Karena saya tidak makan daging. Saya pesan ikan. Nah, selesai saya makan satu ikan, saya ditawari lagi, mau nambah nggak ikannya? Nambahlah, karena ikannya kecil. Dikasihlah 2 lagi ikan nila. Itu. Nah, kan ada kepala ikan tuh, yang sudah saya makan satu yang pertama. Nasi kepala ikan itu kemudian diambil oleh yang memiliki resto itu. Dikasihlah sama kucing yang di samping saya itu. Dia nggak mau. Saya nggak mau kepalanya katanya. Nah, karena ada 2 ikan yang buat saya bilang sama dia, udah kita berdua aja nih, kamu satu, saya satu. Saya kasih yang baru. Begitu dikasih yang baru, dia juga jadi manja. Dicium-cium. Nah, saya menangkap lagi bahasa dia. Tolong dong katanya dipisahkan dagingnya. Udah, akhirnya saya ambil dagingnya. Saya kasih dia, mulai makan. Jadi manja, saya bilang kamu. Baru makan. Gak mau makan kepalanya. Dan yang luar biasa, sepanjang saya makan dia tidak mengganggu. Biasanya kebanyakan kucing kalau kita lagi makan ada bau amis, dia naik ke meja mau ngambil. Sopan saya di sini. Jadi saya sambil makan dia terus diusap. Jadinya saya penasaran. Saya pengen tahu apa yang menyebabkan kamu tinggal di sini. Saya tengadahkan si kepalanya sambil diusap-usap. Kenapa kamu tinggal di sini? Dia berkaca-kaca. Sampai ada seorang sahabat yang lihat, "Loh, itu kucing kok nangis?" Ditanya sama saya. Berkaca-kaca. Dan dia mengatakan, "Saya tinggal di sini karena saya tidak bisa melepaskan kepemilikan saya terhadap ini." Nah, saya jadi ingat ya, ada satu pernyataan orang bijak yang sudah mencapai kebijaksanaan utuh. Beliau mengatakan, kesadaran terakhir seseorang ketika dia meninggal akan menjadi kesadaran awal saat dia lahir kembali. Jadi semacam portal. Nah, dunia sains sudah banyak yang membuktikan bahwa ada orang sakit bertahun-tahun dan ternyata sakitnya tidak sembuh. Ternyata begitu dihipno, ya, dia itu dulu pernah ketumbak saat dia berperang. Pas ketumbak kakinya. Ketika kakinya tertumbak, mungkin ada racun, kemudian saat itu dia sakaratul maut. Tapi saat itu dia tidak bisa menerima kematian karena tumbak itu. Tidak bisa melepaskan kemelekatannya. Apa yang terjadi? Tetap dia meninggal, tetapi tidak menerima itu yang menyebabkan sakit yang dia derita terbawa ke kehidupan yang sekarang. Dan ternyata begitu dia menerima dengan utuh, si sakitnya itu bisa sembuh tanpa diobatin, hanya dengan menerima. Nah, itu yang namanya sakit karena karma. Ini sains ya. Dan contoh-contoh yang semacam ini sudah banyak ya datanya. Cuman kalau saya bicara ini terlalu banyak, nanti kajian kita jadi tidak masuk ke intinya. Nah, kembali lagi, sebetulnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu ternyata di situ banyak data yang harus dibaca. Nah, itulah yang kemudian disebut nasib. Jadi kenapa nasib kita berbeda? Yang membedakan nasib bukan Tuhan, bukan Allah. Karena saya dari kecil juga tidak percaya kalau Allah itu membedakan nasib kita. Emang mau punya Allah yang membeda-bedakan? Si ini nasibnya begini, si itu nasibnya begitu. Saya nggak mau dari kecil punya Allah model gitu. Saya pengen Allah yang adil, yang memperlakukan setiap ciptanya sama. Ternyata yang menyebabkan nasib kita berbeda kehidupan yang sekarang karena kita datang ke sini sudah berulang-ulang. Dan yang menyebabkan nasib kita berbeda hari ini adalah apa yang pernah kita lakukan di masa sebelum kehidupan yang ini. Jadi apa sesungguhnya nasib itu? Nasib itu sesungguhnya adalah data karma yang tersimpan di setiap sel dalam tubuh kita yang sesungguhnya sekarang kita bawa di kehidupan yang sekarang. Jadi kesimpulannya, kenapa wajah kita berbeda? Kenapa sorot mata kita berbeda? Kenapa ya tubuh kita bentuknya berbeda? Semua yang membedakan itu adalah data karma kita sendiri. Nah, kalau kita punya kemampuan membaca data karma itu pada setiap anggota tubuh kita, yang luar biasa adalah kita memiliki fokus untuk mengubah nasib kita. Nah, pertanyaannya, apakah data karma itu bersifat mutlak 100%? Ternyata
Tidak. Kata siapa tidak? Kata Quran. Nah, mari kita lihat dulu ayatnya supaya percaya. Kalau nggak pakai ayat biasanya nggak percaya. Nah, di ayat ini Quran surat Ar-Ra'd ya, ayat yang ke-11. Jadi seperti biasa, saya kalau ngasih kajian pasti ada dasarnya. Nah, kita lihat di sini ada kata-kata begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ayat ini sudah menjadi ayat umum. Biasanya para sahabat sering mendengarkan tentang ayat ini dibacakan oleh para ustadz, para penceramah. Tetapi saya akan memberikan titik berat ya secara saintifik tentang apa sesungguhnya yang kita bisa ubah dan bagaimana cara mengubahnya. Mari kita lihat dulu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan pernah mengubah keadaan. Jadi keadaan itu apa? Itulah nasib tadi. Data karma yang kita bawa sekarang tidak akan diubah. Kalau tanggal sekian kamu harus sakit, ya akan sakit. Tanggal sekian kamu harus mati, akan mati. Tidak akan bisa diubah. Tidak akan berubah keadaan itu kalau kita tidak mengubahnya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Misalnya, nih, dari hasil pembacaan data karma akan ketahuan seseorang ini akan meninggal karena penyakit apa? Itu bisa ketahuan. Misalnya, dia akan meninggal karena gagal ginjal. Bisa ketahuan. Jadi ternyata setiap orang itu akan meninggal dengan penyakit yang khas, unik bagi dia. Nah, karena dia akan meninggal dengan gagal ginjal, otomatis kita tahu kan, oh berarti ada kerawanan dong dengan ginjal saya. Maka ubah cara memperlakukan ginjal. Walaupun sudah ada ketetapan secara data karma, tetapi karena kita bisa mengubah pola hidup kita, bisa jadi ketetapan itu berubah. Ini maksud saya. Jadi tidak mutlak 100%. Karena Allah sendiri mengatakan begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah ma itu apa-apa. Ma itu apa-apa. Ma itu keadaan. Nah, keadaan bagi saya adalah data karma. Keadaan bagi saya adalah nasib yang kita bawa akibat ulah kita sendiri. Bukan Allah yang membedakan nasib kita, tapi kita sendiri yang telah menciptakan nasib itu. Jadi sebetulnya apa yang kita panen dalam kehidupan kita hari ini hanya sekedar mengingatkan apa yang pernah kita tanam di masa lalu. Siapa yang menabur, maka dia akan menuai. Oke, pelan-pelan ya ngajinya, konsentrasi. Karena ini penting. Di samping penting juga ini akan menjadi sangat berbahaya kalau menangkapnya tidak utuh. Oke, bisa dilanjutkan? Masih bisa konsentrasi? Makanya saya bilang tadi, lontong jangan dikeluarkan. Karena ini ngajinya agak berat, supaya lontong tidak mengganggu kesadaran kita. Jadi kalau lontong keluar lebih awal, kesadaran menurun. Dan saat kesadaran menurun, salah persepsi, salah interpretasi, salah proyeksi bisa terjadi. Karena begitu lontong sudah keluar pagi-pagi, kemudian menyantap lontong 2, gehu 2, perut mulai penuh, kesadaran langsung menurun. Sangat berbahaya. Jadi karena kajiannya berat, saya bilang lontong keluar hari ini spesial belakangan. Nah, lanjut dulu. Jadi sesungguhnya Allah la yughayyiru, tidak akan mengubah ma. Nah, ma di sini adalah apa-apa. Tapi ma ini sama saya diberi alamat yang lebih jelas lagi. Ma adalah data karma yang tersimpan dalam sel dalam tubuh kita yang kemudian disebut nasib. Tetapi nasib itu bisa diubah. Profesor Kazuo Murakami, seorang ahli bioteknologi, beliau mengatakan bahwa gen itu bisa diubah. Nah, cara mengubah gen cuma 2. Satu, sering senyum, dan yang kedua, memperbanyak doa. Jadi keren ini, ahli bioteknologi bicara di laboratorium, ya, bicaranya bukan di musola. Ternyata sel gen yang dalam sel itu bisa diubah dengan 2. Satu, sering senyum, yang kedua, doa. Nah, makanya yang senyumnya kurang biasanya penyakitnya banyak. Jadi sebetulnya penyakit seseorang itu bisa dilihat dari cara seseorang senyum. Gitu. Jadi kalau senyum saja mahal, ya udah segala penyakit datang. Bukan sekedar sakit kepala cenat-cenut, tetapi kemudian segala penyakit bisa datang.
Nah, oleh karena itu, ya, kalau ingin sehat, produksi 4 hormon. Yang pertama dopamin, yang kedua endorfin, yang ketiga oksitosin, yang keempat adalah serotonin. Nah, kalau 4 hormon itu diproduksi secara terus-menerus, maka tubuhnya bukan sekedar sehat, tetapi jauh dari penyakit. Pokoknya orang yang banyak penyakit pasti kekurangan 4 hormon itu. Nah, orang-orang yang sakit-sakitan biasanya di dalam tubuhnya kebanyakan hormon adrenalin. Nah, adrenalin berasal dari 2, 1 kecemasan, 2 ketakutan. Nah, inilah kajian kita hari ini. Makanya kajian kita hari ini, ya, karena saya selalu dituntut untuk kasih judul, saya beri judul saja supaya gampang, yaitu melepaskan kemelekatan pada harta dan diri. Apa itu harta? Apa itu diri? Dan bagaimana cara melepaskannya? Itulah kajian kita hari ini. Ini udah hampir setengah jam baru nyampe ke judul, belum masuk ke intisarinya. Paham sekarang? Nah, jadi sekalipun kita datang ke sini membawa data karma, dari sisi sains, Profesor Kazuo Murakami mengatakan gen bisa diubah. Jadi kalau gen bisa diubah secara saintifik, sedangkan Quran mengatakan nasib bisa diubah, berarti ada kesejalanan kan antara sains dengan firman Tuhan. Nah, itu saya ingin bikin kesejalanan ini kelihatan. Nah, kita buktikan hari ini. Jadi Allah mengatakan beliau tidak akan mengubah keadaanmu, nasibmu, kalau kamu sendiri tidak mau mengubahnya. Jadi kalau gen itu mengatakan kamu akan sakit tahun sekian dan sakitnya anu, dan kita diam saja karena sudah ada vonis seperti itu dari hasil bacaan data karma, berarti yang salah kita sendiri. Jadi kalau begitu nasib bisa diubah. Nah, ini berita gembira nih, nasib bisa diubah. Nah, kenapa selama ini kita gagal mengubah nasib kita? 1, kita tidak tahu apa yang harus diubah. Yang kedua, kita juga tidak punya keterampilan bagaimana cara mengubahnya. Itu saja sebenarnya kegagalan kita. Jadi sibuk tetapi tidak jelas. Kan biasa kita ini sering sibuk tidak jelas, ya? Gitu. Sudah kebiasaan sibuk tidak jelas. Ya. Jangankan kesibukan biasa, ibadah pun banyak yang sibuk tidak jelas. Sholatnya rajin, setiap rakaat dipenuhi setiap waktu, tetapi tidak pernah sadar siapa yang disembahnya. Ya. Tidak sadar. Sibuk saja dengan bacaan, yang dibaca pun kita nggak ngerti artinya apa. Sudah kayak robot saja, kayak robot biologis yang menjalankan aktivitas secara rutin, itu namanya sibuk tetapi tidak jelas. Tetapi yang luar biasa, kelompok sibuk tidak jelas ini jumlahnya banyak, karena memang hobinya sibuk dan tidak jelas. Makanya salah satu jalan baru yang saya tawarkan, ada salah satu YouTube saya, judulnya adalah 7 jalan yang menakjubkan. Salah satu tawaran dari saya adalah cobalah mulai melakukan aktivitas yang tidak terjebak rutinitas, tapi terjebak oleh kepuasan. Nah, itu harus ada pakai ilmu tuh. Gimana kita sholat puas, bukan sekedar menjalankan rutinitas. Berarti sholatnya harus mengikuti para rasul, para nabi. Nabi Muhammad kan mi'raj dulu baru sholat. Berarti jumpa dulu baru nyembah. Berarti jumpa dulu baru ingat. Makanya sepanjang sholat gak ada yang diingat kecuali dia yang sudah disaksikan. Nah, kita itu ya ngaku umat Nabi, tetapi metode yang kita jalankan berbeda. Nabi itu mi'raj dulu baru sholat, kita sholat terus, gak pernah tahu siapa yang harus disembah. Tapi sombongnya lebih dari Nabi. Pokoknya semua orang salah, yang benar saya sendiri. Semua orang masuk neraka karena surga buat saya sendiri. Kalau sudah di titik itu, bahaya, mengancam kita. Kita jadi orang sombong, dan orang sombong itu seperti tanah tinggi yang tidak pernah bisa menyimpan air. Tandus. Karena air itu selalu saja bergerak ke bawah. Makanya orang yang rendah hati selalu bisa menampung air. Makanya orang yang rendah hati subur dengan ilmu, orang yang tinggi hati kering kerontang gak punya ilmu, tapi dia menyangka seakan-akan dia kaya ilmu. Nah, itu orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu.
itulah orang yang so tahu, dia beritahu tidak mau tahu, kalau ngomong seperti yang paling tahu, padahal dia tidak tahu, cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Oh, ini kecelakaan yang lebih besar lagi. Jadi sekarang sampai ya di otak kita sekarang bahwa nasib bisa diubah. Nasib sudah tahu kan sekarang, seluruh data karma yang tersimpan dalam sel DNA kita yang dibawa dari kehidupan yang lalu ke kehidupan yang sekarang. Walaupun itu dibawa oleh kita, bukan berarti itu tidak bisa diubah. Semuanya bisa diubah. Clear dulu sampai sini. Oke. Nah, itu sebabnya di Quran itu ada syarat. Syarat apa? Syarat mati. Syarat mati apa? Itu dinyatakan dalam Quran surat Ali Imran. Saya kasih tahu dulu ayatnya supaya ini jelas bagi kita semua. Kita buka dulu ya, Ali Imran ayat 102. Baik, kita lihat. Ini ayat sering dibaca setiap khutbah Jumat. Mari kita bacakan ulang. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Yang dihaikan ini orang beriman ya, bukan orang yang mengaku beriman. Makanya jangan GR. Begitu hai orang beriman, saya Allah, tar dulu kata Allah. Orang beriman ada cirinya. Ciri orang beriman itu bisa ingat kepada